apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kita sering ketemu, kita mau kenalan diri dulu nih. Iya. Nama aku Kakak Rara. Dan ini kakak Pavita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat satu pujian nih, yang judulnya Selamat Pagi Tuhan dan Happy Ya Ya Ya. Yuk kita nyanyikan bersama. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku setiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita kan tadi habis nyanyi, udah pada semangat kan? Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari malam tidur kami. Dan sebentar lagi kami adik-adik ini akan memulai kebaktian pada hari Minggu. Tolong Engkau sertakan, semoga kebaktian pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan dulu Alkitabnya, alat tulis, serta buku agenda. Nah, kalau udah siap, yuk kita bareng-bareng nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Sungguhku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
beribadah. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Agus minggu ini ya, tanggal 2 Agustus ya, minggu pertama. Nah, hari ini Kak Agus akan bercerita untuk kelas taruna dan madya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, Kak Agus yakin adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, alat agendanya, dan alat tulisnya. Yuk, sebelum Kak Agus mulai cerita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada minggu ini anak-anakmu ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Kak Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar adik-adik mengerti dan memahami tentang firman Tuhan pada minggu hari ini. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sebelum Kak Agus baca firman Tuhan, ya, Kak Agus mau ada cuplikan film buat adik-adik. Nah, adik-adik tolong ditonton dan disimak film ini ya. Oke. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Ya, bagaimana adik-adik sudah menyaksikan cuplikan film tentang Marta dan Maria? Oke, sudah ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan ya kan, temanya itu sahabat mendengarkan dengan baik. Temanya sahabat mendengarkan dengan baik. Kita baca firman Tuhannya dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, tadi adik-adik sudah menyaksikan cuplikan film tentang Marta dan Maria. Tuhan Yesus datang ke kampung Betania dan disambut sama Maria di rumahnya.
Marta dan Maria menyambut Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria, Marta menyambutnya dengan luar biasa. Silakan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahku, dibilang itu, ya. Dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang dan masuk ke rumahnya Marta. Waktu itu, pas Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dengan murid-muridnya, adik-adik, ya, Maria langsung duduk dekat Tuhan Yesus. Ya, Maria langsung duduk dekat Tuhan Yesus. Tapi Marta tidak, adik-adik. Marta malahan masuk ke dapur untuk menyajikan makanan-makanan buat Tuhan Yesus. Ya, dia nggak sibuk sama sekali tanpa menghiraukan di depan ada Tuhan Yesus, ya kan? Tapi Maria dengan tenangnya duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus bercerita bagaimana tentang kehidupan orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Maria menyimaknya. Ya. Tapi adik-adik, saking sibuknya Marta, dia melihat, kok ini nggak dibantuin sih sama Maria? Kok saya dicuekin begitu aja? Banyak yang harus saya siapkan, memasak roti lah. Tadi kan ada cuplikan filmnya ya. Akhirnya dia kesel, adik-adik. Ya, kesel dan dia apa? Dia samperin Tuhan Yesus. Ya, tadi ayat yang ke 41 gini, ayat ke-40 begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani ia dan mendekati Yesus dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli pada saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, dia ngomong sama Tuhan Yesus, Maria suruh bantu aku dong untuk beres-beres, untuk menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus gini, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, Tuhan Yesus bilang begitu. Ya, kamu khawatir dengan apa yang kamu lakukan gitu. Nah, Tuhan Yesus mau, ya, dia datang, ya, dan disimak apa yang mau diceritakan tentang firman Tuhan kepada Maria, Marta, dan murid-muridnya. Tapi Marta tidak, adik-adik. Tapi Marta dengan sibuknya melakukan sesuatu di dapur, memasak. Enggak, itu bukan salah, adik. Tidak salah sih apa yang dilakukan Marta ya. Tidak salah. Tapi Tuhan mau nanti dulu, dengerin dulu firman Tuhan, baru boleh setelah itu boleh siap-siap untuk menyajikan makanan, boleh-boleh aja. Kita kok ada tamu kan pasti adik-adik mama papanya udah siapin kan mau hari ini mau datang siapa nih gitu. Saudara kita gitu atau kakak atau nenek pasti menyiapkan segala sesuatunya. Makanan lah, nggak enak dong kalau nggak ada makanan, ya minuman lah. Nah, sama gitu. Tapi Tuhan Yesus mau ya mendengarkan dulu firman Tuhannya, baru siapkan makanannya setelah itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini menggambarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen. Contoh nih adik-adik ya, di lingkungan adik-adik kan banyak nih, adik-adik pasti dengar tukang bakso, tukang tukang bakso, terus ada tetangga ngobrol, apa-apa pasti mendengar adik-adik mendengar gitu. Tapi ada satu lagi, adik-adik pasti dinasihati sama orang tua. Budi atau Wawan katanya gitu ya. Kamu nggak boleh lama-lama ya, nanti setelah itu pulang, sebab papa dan mama mau keluar setelah itu, mau kebaktian gitu, kamu harus tepat waktu ya. Nah, karena dia tidak mau mendengarkan, ya pulangnya telat adik-adik. Orang tuanya pasti marah adik-adik. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus adik-adik fokus dengan apa yang adik-adik mau dengar. Ya kan, tadi ada mendengar tukang bakso, dengar tetangga ngobrol, tengah semua apa yang adik dengar. Tapi adik-adik pasti fokus ya, apa yang difokuskan yaitu kepada orang tua gitu ya, menasihati adik jangan jauh-jauh mainnya, nanti adik-adik celaka atau apa gitu, dan adik-adik jangan pulang malam-malam gitu kan. Nah, itu tandanya nasihat dari orang tua. Kalau adik-adik tidak taat, pasti adik-adik melanggar dan adik-adik ada kena akibatnya, dihukum lah sama orang tua gitu. Nah, cerita ini tentang bagaimana Marta dan Maria, tadi Kak Gus ulang lagi.
dua wanita yang pertama sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan di dapurnya, yang satu lagi sibuk mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Sibuk mendengarkan firman Tuhan, bukan sibuk tapi awalnya dia mau mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan yang didengarnya dia bisa lakukan di dalam kehidupan Maria gitu adik-adik ya. Nah, tapi akhirnya apa? Marta akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Marta, kamu jangan terlalu sibuk dengan keperluan kamu sendiri, ya kan? Kamu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang. Akhirnya Marta ikut sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Tuhan Yesus. Maria dan Marta masih tetap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta dan Maria dan murid-muridnya. Nah, adik-adik, sahabat yang baik, adik-adik ya, Tuhan Yesus yaitu sahabat yang baik buat adik-adik, buat Kak Agus, buat adik-adik, dan buat orang tua, dan buat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat yang baik yaitu sahabat yang menyampaikan sesuatu yang baik buat temannya gitu. Nah, kalau adik-adik mau menjadi sahabat yang baik, adik-adik harus menyediakan dirinya untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh sahabat gitu. Tapi kalau adik-adik tidak menyimak apa yang disampaikan oleh sahabat, pasti adik-adik nggak dapat sesuatu. Contoh, temannya sakit, minta tolong dong, bantuannya, atau adik-adik cuek, nggak mau perhatiin, akhirnya apa? Ya kan? Masalah buat temannya, kasihan. Nah, kalau adik-adik peduli, terus menyediakan waktu, mendengar, ada masalah dengan teman-temannya, adik fokus dengan apa yang adik-adik sampaikan kepada temannya, menyampaikan kepada adik-adik tentang masalah yang dihadapi oleh teman adik-adik. Nah, sama gitu. Adik-adik juga taat kepada orang tua, ya. Orang tua itu tangan kanan Tuhan. Orang tua itu bagian dari Tuhan menitipkan adik-adik melalui orang tua. Jadi kalau orang tuanya nasihatin adik-adik harus mendengar, ya, menyimak apa sih yang mau dibicarakan orang tua gitu. Dengan menyimak dan adik-adik lakukan untuk kebaikan adik-adik. Kalau adik-adik tidak melakukan, pasti ada akibatnya, ya kan? Contoh, kalau adik-adik malas belajar, padahal kasih tahu adik-adik belajar ya di rumah ya, waktunya belajar, ada waktunya bermain, tapi adik-adik bermain terus, akhirnya apa? Ya kan? Ulangannya nggak bagus, ulangannya jeblok, ya kan, nilainya jelek, ya kan? Adik-adik nyesal gitu kan? Kenapa ya gitu? Terus gitu dilarang sama orang tuanya, jangan main jauh-jauh ya, naik sepedanya di area sini, tapi adik-adik jalan jauh naik sepeda, akhirnya apa? Ya celaka lah gitu. Nah, bisa celaka, bisa telat waktu lah gitu ya. Nah, orang tua akan marah buat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau kita sebelum kita melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita, ya seperti belajar, mau ke sekolah gitu ya. Ya, adik-adik tetap harus berdoa, datang kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan Tuhan, datang dulu kepada Tuhan, mendengarkan firman dulu. Nah, baru adik-adik melakukan sesuatu. Contoh, adik-adik hari Minggu nih, wah, nanti Minggu mau jalan-jalan nih. Nah, sebelum adik-adik jalan-jalan dengan orang tua atau sama kakak, apa adik, atau saudara-saudara adik-adik, pasti adik-adik sebelum bangun tidur berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, mendengar dulu tentang firman Tuhan dan lakukan, ya. Seperti Maria taat, adik-adik. Dia mau mendengarkan dulu. Bukan Marta salah juga gitu. Bukan Marta salah juga. Tapi Marta mengabaikan gitu. Mengabaikan bahwa Tuhan minta dengarkan firman Tuhan dulu, berdoa dulu. Nah, tapi Marta sibuk dengan kegiatan dianya, memasak, bikin kue, apa gitu. Akhirnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus tidak diterima oleh Marta, tapi Maria menerima firman Tuhan, ya, menerima firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, intinya kesimpulan firman Tuhan hari ini yaitu
sahabat yang baik, adik-adik catat ya, sahabat yang baik mau menyediakan diri untuk mendengar dengan sesama. Sahabat yang baik mau menyediakan diri untuk mendengar dengan seksama, ya. Sahabat yang baik mau menyediakan diri untuk mendengar dengan seksama. Apa tuh, Kak Agus? Ya banyak. Adik-adik fokus dengan apa yang dibicarakan teman. Adik-adik fokus apa yang dibicarakan sama orang tua. Adik-adik fokus untuk kehidupan adik-adik atau berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas, ya. Fokus berdoa, fokus mendengar firman Tuhan, baru adik-adik bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tuhan mau itu buat adik-adik dan Kak Agus, ya. Nah, Kak Agus ada permainan nih buat adik-adik tentang mendengar. Ya. Kak Agus, suaranya Kak Agus kecilin dengan kata-kata yang pelan, ya. Nanti kamu di buku agenda ditulis apa yang dibicarakan Kak Agus. Ya. Apa yang dibicarakan Kak Agus, ya, untuk kelas Taruna dan Madya. Kak Agus suaranya dipelanin. Adik-adik simak video Kak Agus sampai adik-adik tahu apa yang dibicarakan Kak Agus. Ya. Game ini buat anak-anak Taruna dan Madya, aktivitasnya. Sudah siap belum? Deketin video, deketin ya HP-nya, ya. Atau lihat mulut Kak Agus, apa sih yang mau dibicarakan? Suaranya dipelanin. Udah siap ya? Siap ya? Sudah siap belum? Nah, kalau udah siap, oke, kita main games ya. Nanti ditulis di Kak Agus bicara tentang ya. Siap ya, gini ya. Jadilah pendengar yang baik seperti Maria. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Jadilah pendengar yang baik seperti Maria. Oke ya. Oke, udah ya. Nah, itu aktivitas Kak Agus buat adik-adik, ya. Mendengar, disimak apa yang dibicarakan Kak Agus. Boleh sekali lagi nggak? Atau sudah? Sudah kali ya. Ya udah sekali lagi biar adik-adik bisa menyimak ya, sekali lagi ya. Oke, siap ya. Oke, udah ya. Tutup ya. Adik-adik nanti ditulis di agendanya yang diucapkan Kak Agus, aktivitasnya adalah gitu ya. Oke, cukup sekian cerita Kak Agus ya. Semoga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan minggu ini, adik-adik bisa camkan bahwa adik-adik harus mendengar dulu apa yang dikatakan Tuhan dalam doa, dalam firman Tuhan, baru adik-adik bisa melakukan aktivitas. Dan adik-adik juga harus mendengarkan tentang nasihat orang tua dulu sebelum melakukan sesuatu, ya kan? Atau adik-adik mendengarkan dulu teman-teman adik, mungkin teman-teman adik ada kesusahan, ya, mungkin bisa dibantu sama adik-adik, ya, harus mendengar dulu apa keluhan-keluhan teman-teman adik-adik gitu. Jangan cuek ya. Kita sebagai anak Tuhan harus peduli kepada orang lain di sekitar kita, mama, papa, saudara, teman, kakak, adik, nenek, opa, oma, dan ya, adik-adik bisa mendengar apa yang sahabat adik-adik bicarakan dengan baik. Terutama sahabat kita yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Nah, cukup sekian cerita kakak ya. Sebelum kakak tutup ceritanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari tentang sahabat yang terus mendengar dan kami lakukan. Sahabat yang terbaik yaitu Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati adik-adik kami, biar adik-adik kami juga bisa memahami tentang firman Tuhan, tentang Marta dan Maria. Dan kami ingin mencontoh seperti Maria, Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih firman yang dibawakan Kak Agus pada hari ini, pada minggu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Salam buat papa mamanya. Jangan lupa minggu depan kebaktian online lagi, walaupun kondisi kita online, ya kan? Pakai gadget, ya. Kita bertemu tatap muka dengan video, ya nggak apa-apa adik-adik. Tapi kita tetap semangat, ya. Kita tetap sehat. Ingat, kemanapun adik-adik harus pakai masker, ya. Cuci tangan, ya. Sanitizer juga, ya. Terus jangan lupa maskernya itu 4 jam sekali diganti adik-adik, ya, biar adik-adik sehat. Dan jaga jarak, ya. Ketemu orang jaga jarak, ya. Mau kemana-mana harus jaga jarak, ya, supaya adik-adik tidak bersentuhan dan jauhkan dari keramaian, ya. Salam buat mama papanya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.